Luasnya samudra rezeki, berkah solawat. Kisah perjalanan saya dari nol hingga di titik ini yang sekarang. Fatihah dan solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mohon dibantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Serta komentar Qabiltu di kolom komentar, ataukah menyebutkan, menuliskan hajat-hajat antum agar kita doakan bersama, agar hajat antum diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya. Dengarkan video ini, saksikan sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham. Kita lanjutkan. Luasnya samudra rezeki, berkah solawat. Kisah perjalanan saya dari nol hingga titik ini. Jadi ceritanya begini sahabatku. Saya itu termasuk kategori orang yang suka membandingkan gitu ya. Membandingkan maksudnya begini. Jadi saya waktu itu kan masih sekolah di Tebu Ireng ya, di Pondok Tebu Ireng. Saya melihat ada orang punya rumah bagus. Saya bertanya, orang ini sekarang usianya berapa ya gitu loh. Anggap saja 45 tahun. Nah, saya terus berpikir gini, kira-kira di usia saya yang 45 tahun itu sudah mampu punya rumah seperti milik dia atau belum ya gitu ya. Terus suatu ketika saya itu di rumah teman saya, ya saya masih sekolah waktu itu ya. Terus ada teman tetangga saya, ada tetangganya teman saya itu, dia itu sudah daftar haji di usia 32 tahun itu mau berangkat haji gitu. Terus saya berpikir, besok di usia saya 30 itu sudah punya porsi haji belum ya gitu, dapat uang dari mana? Saya suka bandingin gitu. Terus ada temannya lagi yang punya mobil. Anggap saja umurnya 27 atau 30 lah itu. Besok di usia saya 30 sudah punya mobil apa enggak ya gitu. Jadi saya itu suka membandingkan diri saya seperti itu. Suka angen-angen seperti itu. Di usia yang sama apakah saya bisa punya seperti yang orang lain punya gitu. Saya sering seperti itu. Dengan saya berpikir padahal mencari uang 100.000 aja susah minta ampun gitu. Jalannya bagaimana gitu di pondok itu. Nyari uang 50.000 aja itu sudah hebat kalau bisa. Gimana caranya? Nggak tahu jalannya sahabatku. Jadi mencari uang 50.000 aja itu susah. Lah belum lagi kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan menikah. Sampai akhirnya saya waduh buntu ini nggak tahu. Saya itu nggak punya apa ya? Saya itu nggak tahu besok kerja apa gitu sahabatku ya. Ini perjalanan saya dari nol. Artinya perjalanan saya sebelum bekerja ketika menuntut ilmu sahabat ya. Terus pada waktu itu ya saya terus berpikir gini. Berarti saya harus menabung gitu loh. Berarti saya itu harus menabung. Nah, pada waktu itu saya coba menabung. Saya siapkan kotak ya. Setelah saya siapkan kotak, saya taruh, saya tabung. 1 tahun saya nabung sahabat ya. 1 tahun itu hanya dapat uang berapa tahu nggak? 800.000. 1 tahun saya nabung itu hanya dapat uang 800.000. Waduh. Lah kalau 1 tahun hanya 800.000 berarti saya 10 tahun hanya dapat berapa? 8 kali 10, 8 juta. 8 juta, 8 tahun, ya nggak bakal bisa punya rumah, bisa punya mobil. Waduh, nggak mumpuni nih. Akhirnya saya merasa kecil gitu pada waktu itu sahabat. Saya merasa kecil terus. Jadi saya suka membandingkan diri saya itu seperti itu ya, entah bagus entah jelek, tapi itu menjadi motivasi saya untuk berpikir gitu. Terus akhirnya, wah kalau berarti nabung uang dengan cara apa, ingin kaya dengan cara menabung di kotak itu kelamaan gitu. Akhirnya 800 saya ambil, saya sedekahkan semua, habis gak tersisa. Uang 1 tahun yang saya tabung hanya dapat 800, tapi kalau saya tabung di tabungan Allah, saya depositkan ke Allah, maka mungkin itu yang akan menjadi jalan
jalan bisnis, jalan menjadi saya bertumbuh besar, jalan kesuksesan saya, kira-kira gitu. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe. Saya doakan antum sukses selalu dalam hidup ya, berkah selalu hidupnya, sukses selalu hidupnya, kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan sahabatku ya. Terus singkat cerita saya itu wes gini aja. Berarti yang penting saya sekarang belajar dengan sungguh-sungguh. Wes gak usah pikir masa depan. Yang kedua, saya perbanyak sholawat Nabi. Yang ketiga, saya perbanyak Al-Fatihah 100 kali. Saya harus wirid Al-Fatihah 100 kali tiap hari sebagai amalan supranatural saya gitu, amalan istimewa saya. Karena saya yakin siapa yang memiliki amalan istimewa, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepadanya. Dah, pokoknya saya amalin, saya belajar, saya ngamalin wirid. Nah, kemudian saya berani melangkah dan terus belajar. Yang penting belajar, karena belajar ilmu pengetahuan skill ini adalah kendaraan terbaik menuju sukses ya. Jangan hanya keajaiban-keajaiban saja, tapi belajar, dan belajar. Belajar sebanyak-banyaknya. Tapi ditopang dengan spiritual, ditopang dengan wirid, ditopang dengan sholawat, ditopang dengan amalan. Terus hingga akhirnya saya yang penting itulah, berjuang, belajar, wirid, dan kalau ada rezeki saya sedekahkan aja biar panen kelak ketika saya sudah lulus dari pondok. Walhasil berjalannya waktu betul sahabatku ya, hingga akhirnya di titik ini yang sekarang, di usia saya yang 37, 36 jalan ke 37 saat ini, ternyata alhamdulillah apa yang pernah saya renungkan pada waktu saya sekolah, di usia segitu sudah daftar haji, saya apakah sudah mampu? Alhamdulillah sudah daftar haji. Di usia seperti itu sudah punya istri dan anak, alhamdulillah sudah punya istri 1, anak 3. Di usia seperti itu sudah punya mobil, alhamdulillah mobil saya juga Innova, bagus. Terus di usia seperti itu saya pernah kagum ada orang punya rumah, alhamdulillah sebelum 45 saya juga sudah punya rumah gedung 2 lantai yang bagus. Dan alhamdulillah saya juga jadi ASN. Alhamdulillah juga saya punya klinik terapi pengobatan. Alhamdulillah saya punya CV, biro jasa gitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sahabatku ya. Maka dari itu kita itu yang penting saat ini menambah ilmu, belajar terus, tambah skill, belajar apa saja yang kita butuhkan. Kemudian saya selalu pesankan, wasiatkan, perbanyak sholawat Nabi, karena sholawat adalah jimat keberuntungan, sholawat adalah mantra kesuksesan, sholawat adalah kendaraan terbaik menuju sukses. Dan kalau kita mampu wirid Al-Fatihah 100 kali, karena ini akan menjadi siri untuk kita semua, menjadi rahasia, menjadi amalan istimewa, menjadikan kita itu memiliki power yang lebih dalam menghadapi kehidupan ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya ijazahkan Al-Fatihah 100 kali ini kepada antum semua, dan sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minimal 100 kali, dan sallallahu ala sayyidina Muhammad minimal 1000 kali tiap hari saya ijazahkan ke antum semua. Dan mohon bantu subscribe channel ini agar berkembang dan menjadi amal jariah untuk kita semua, serta komentar Kopiltu di kolom komentar. Saya doakan semoga antum semua sukses selalu dalam kehidupan ini, diberkahi hidupnya, dimudahkan jalan hidupnya, dikabulkan hajatnya, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses di dunianya, sukses di akhiratnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ajaztukum lillahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sukses selalu untuk kita semua. Silahkan diamalkan dengan istiqomah, insya Allah akan menjadi magnet rezeki, magnet kesuksesan untuk kita semua. Syukran katsiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.